Banyak yang bilang aku laku akan segera bangkrut, tapi tampaknya selama ini kita mulai tertipu. Ya, kenapa? Karena bukannya bangkrut, justru aku laku sepertinya malah semakin besar. Loh, kok bisa? Ini terbukti bahwa aku laku mencaplok dalam tanda kutip membeli saham besar-besaran Bank Neo atau mungkin biasa kalian kenal Neobank atau BNC, Bank Neo Commerce. Ya, ini seringkali nongol di Slik OJK teman-teman yang sering galbay di pinjol-pinjol besar. Oke, Bank Neo ini merupakan bank yang sangat besar dan juga asalnya dari Cina. Sering banget kalian temui juga ngiklan ya, apalagi kalian dulu para pengincar aplikasi penghasil uang. Bank Neo ini termasuk salah satu aplikasi bank digital yang memberikan kompensasi sebesar Rp25.000 bagi orang yang ngundang temannya atau orang yang diundang dengan menggunakan kode referral dari temannya. Sama-sama dapat Rp25.000. Tapi sayangnya sekarang diubah dan cuman orang yang ngundang aja yang dapat Rp15.000. Ya, yang diundang harus melakukan nabung beberapa saat baru dia bisa dapat Rp15.000 lebih. Tapi ya itu nggak semudah dulu lagi ya teman-teman. Oke, balik lagi di masalah di sini. Kenapa aku laku mencaplok atau membeli sebagian besar sahamnya? Jadi aku laku itu seperti yang kita tahu ya, ini terafiliasi dengan Jack Ma atau mungkin dengan Alibaba Group. Jadi aku laku sudah pasti besar, backingannya kuat, dan tentu saja kalau dia sudah bisa membeli bank seperti itu, ini merupakan sebuah ekspansi aku laku yang makin besar. Oke, di sini saya bukan salesman dari aku laku ya. Di sini juga saya tidak dibayar aku laku dan mempromosikan aku laku. Tapi di sini tujuan saya adalah ingin share dan menyadarkan teman-teman bahwa banyak di luaran sana itu rumor-rumor yang mengatakan aku laku, Kredivo, Kredit Pintar mau bangkrut udah dari tahun-tahun lalu. Jadi kalau ada yang bilang ini mau bangkrut biarkan saja, galbe saja, nggak bener ya teman-teman. Kenapa saya membuat video ini? Alasannya sebenarnya simple. Karena dengan rumor-rumor seperti itu kesannya memang sepele, tapi ternyata percaya atau tidak, banyak loh orang-orang yang terjebak di rumor tersebut dan akhirnya dia galbay di pinjol itu. Kok bisa? Sebenarnya simple, jawabannya sepele ya teman-teman ya. Jadi banyak orang-orang yang memang punya uang pas-pasan untuk bayar pinjol itu. Lalu kemudian mendengar si pinjol itu akan bangkrut. Artinya dia kan mikir, wah ngapain nih saya bayar? Ini kalau pinjolnya bangkrut, nanti otomatis utang saya akan lunas. Jadi uangnya bisa saya pakai untuk kebutuhan yang lain. Nah inilah hal-hal seperti ini akan memakan korban dan membuat orang yang aslinya sebenarnya nggak akan galbay dan bisa bayar hutangnya lunas. Gara-gara berita seperti ini dia pakai uangnya, terus kemudian pinjolnya nggak bangkrut, akhirnya bunganya makin gede. Udah uangnya dipakai untuk hal yang lain, tapi hutangnya makin bertambah. Nah ini jangan sampai terjadi ya teman-teman, karena hal ini nggak cuma 1-2 orang aja terjadi karena mendengar rumor-rumor seperti itu. Ya ini pilihan lah memang ya. Kadang ada orang yang galbay lebih dari 2 pinjol, terus mendengar satu aku laku bakal galbay, yang satunya nggak ada info mau bangkrut, akhirnya dia bayar yang satunya dulu, aku lakunya dibiarin ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang harus kalian ketahui, bahwa pinjol itu kalian harus cek dulu. Kalian gampang kok ceknya, googling aja ya nama pinjolnya, nanti pasti akan ada berita-berita terbaru tentang pinjol tersebut. Kalau dia sahamnya makin besar, grupnya makin luas, ya kemungkinan kecil lah bakal bangkrut. Karena perusahaan-perusahaan dengan grup yang besar itu secara nggak langsung mereka bisa dengan mudah loh meminjam antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya, saling backup. Yang satu rugi mungkin di backup dulu, karena nggak semua perusahaan itu kalau misalnya merugi dibiarkan bangkrut begitu aja. Ya mungkin kayak perusahaan-perusahaan baru, apalagi ya startup, itu kan pasti banyak ruginya. Ya memang tujuannya adalah bakar duit di situ untuk materi promosi, untuk branding dan lain sebagainya. Nanti ngambil untungnya itu setelah beberapa tahun kemudian. Sama lah kayak Gojek, terus kemudian Grab. Itu kan awal-awal di Indonesia pasti rugi dulu kan, pasti sebar-sebar promo. Kalau orang-orang sudah mulai ketagihan menggunakan aplikasi tersebut, dikit-dikit Gojek, dikit-dikit GoFood, dikit-dikit GrabFood. Nah saat itulah mereka akan panen. Nah ini sama juga dengan pinjol. Ya mungkin sekarang mereka lagi terseok-seok perekonomiannya, tapi di tahun 2022 akhir kemarin terbukti loh, banyak valuasi perusahaan-perusahaan pinjol itu malah naik, malah untung, bukannya malah turun ya teman-teman. Jadi ini terbukti pinjol itu lahan yang paling makmur di Indonesia sejauh ini ya, termasuk salah satu lah ya. Jadi banyak orang-orang yang tertarik membuat perusahaan pinjol. Tapi sayangnya OJK mulai kritis, OJK mulai kuat, dan OJK juga mulai membatasi ruang lingkup perusahaan-perusahaan pinjol baru, sehingga nggak cuma main-main dan nggak
cuman ngeruk untung dengan menjebak masyarakat aja. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian, dan semoga teman-teman tidak gampang terpengaruh pinjol A mau bangkrut, pinjol B mau bangkrut, tapi lebih selektif lagi, lebih kritis lagi untuk mencari tahu sendiri kebenarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.